Oke, selamat malam Bapak Ibu. Apa kabarnya? Aduh, Bapak-bapak yang ada di sini, saya salut datang karena sebenarnya sekarang ini ada timnas main. Jadi Bapak Ibu masih menyempatkan untuk di sini, Kak. Saya senang banget. Atau jangan-jangan Bapak Ibu di rumah ini, di sininya ILC, sebelahnya ini bola. Semoga semoga tetap bisa ya untuk fokus di community level output. Oke, sebelum saya mau memperkenalkan tentang pembicara kita yang keren malam hari ini, seperti biasa saya mau share dulu tentang community. Oke. Oke, thank you. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Apa kabar? Hari ini kita akan agak berbeda. Kalau kemarin kita lebih banyak sekali ngobrolnya tentang bisnis, tentang markom, tentang digital marketing. Nah, kalau ini kita ngomongin the future, asik. Dan gimana planningnya untuk ke depan itu gimana? Karena katanya ada wealth transfer in 2030 atau ada transfer kekayaan besar-besaran di tahun 2030. Ini ketika saya membaca, aduh, mohon maaf ini Bapak Ibu, ceritanya saya tuh agak minim literasi terkait hal ini, jadi saya harus membaca ulang di mana generasi boomer itu uh, sudah melakukan investasinya pada masa itu, yang mana akan dirasakan langsung oleh generasi milenial saat ini. Nah, untuk detailnya akan dijelaskan langsung oleh Bapak Bagus pribadi, yaitu seorang Chief Operations Officer Hookahi Ohana. Betul, saya menyebutnya. Ngapunten kalau saya salah, mohon maaf. Oke, sebelum saya kembali lagi, saya sempat diingatkan ini oleh kolega saya, Mbak Devin, kayaknya lupa deh upload tentang iCommunity. Oh iya, betul. Jadi ngapunten jadi mohon maaf sebelum kita masuk ke dalam materi utama kita, izinkan saya untuk memperkenalkan iCommunity lebih dalam lagi. Oke. Selamat datang Bapak Ibu di iCommunity, yaitu Share Network, Grow Network, berbagi relasi, perbesar rezeki. iCommunity ini dibentuk oleh Pak Juanda Rovelin pada tahun 2022 kemarin, Februari. Tapi iCommunity saat ini sudah memiliki 500 lebih member yang merasakan manfaatnya di komunitas iCommunity ini. Jadi apa sih iCommunity itu? iCommunity adalah sebuah platform komunitas bagi para pebisnis dan profesional untuk mengembangkan bisnisnya. Dan karena visi misi yang kita miliki itu adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Tagline kami seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Share Network, Grow Network.
Nah, tujuan iCommunity adalah mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui banyak learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, sebagai platform komunitas ini kami nggak pengen jadi komunitas yang biasa-biasa atau tempat kongko-kongko aja gitu. Kita punya kode etik yang harus dipatuhi bersama. Yakni kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Nah, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Oleh karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berdasarkan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, dan juga diberikan sanksi. Sekilas tentang iCommunity, langsung aja kita ke narasumber utama kita, Bapak Bagus Pribadi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya nyebutnya ini Pak James apa gimana ini? Iya, saya biasa dipanggil Pak James. Kayaknya emang Monggo. lebih keren gitu deh Pak, saya Gitu setuju. ya. Pak James aja emang. Iya, monggo silakan. Dari gayanya aja saya sudah langsung klik Pak James aja. Oke, Iya, malam iya. ini kita mau ngobrolin apa ini Pak? Ya, ya, jadi kita mau ngobrolin satu tren yang lagi berlangsung di dunia saat ini, ya, bahwa akan terjadi gelombang, sebenarnya sudah mulai terjadi, ya, gelombang perpindahan kekayaan yang luar biasa besarnya, ya kan, dan ini mau nggak mau akan merubah peta dunia terkait dengan market segment, ya kan. Kalau sekarang itu dulu-dulu ya pemegang harta kekayaan terbesar adalah baby boomers, ya, baby boomers sama silent generations, ya. Nah, nanti dengan adanya transisi wealth transfer yang sangat besar ini ya, nanti market itu akan didominasi oleh para milenial. Para milenial dan para generasi sebelumnya Gen X ya. Nah, ini menyebabkan peta konsumerisme segala macam itu akan sangat-sangat berubah total, ya kan? Kalau sebelumnya kita sangat terpengaruh oleh lifestyle segala macam, cara investasi dan sebagainya dari baby boomers ya. Sekarang kita harus berubah ya. Kita punya apa istilahnya itu strategi dan lain sebagainya karena market yang kita hadapi berubah total. Nah, kalau kita nggak siap ya, nanti akan berantakan kita punya bisnis plan dan lain sebagainya. Karena totally different antara baby boomers sama milenial ya, kayak gitu. Itu kira-kira sinopsisnya, Mbak Devina. Oke, sangat menarik sekali. Saya jadi penasaran, gimana nih kalau sampai generasi milenial atau generasi Z punya duit banyak? Apalagi kan kita tahu ya trennya sekarang adalah kebanyakan yang suka happy-happy aja, nggak punya planning. Tapi apakah dari kacamata Pak James atau hasil penelitiannya Pak James malah nggak gitu kok, malah milenial ini melek terhadap bisnis atau pengembangan terkait keuangannya itu. Oke, langsung saja. Monggo Pak James, saya berikan waktu dan silahkan. Oke, saya share screen dulu ya. Ya. Udah kelihatan belum screen-nya belum ya? Ini masih hitam, sebentar. Bentar ya. Ini masih loading. Oke. Oke, welcome to Ho'okahi Ohana. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam ya. Dengan James di sini, saya akan share sedikit materinya ya. Mungkin waktunya tidak banyak, jadi akan agak sedikit cepat. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin disimpan untuk bagian akhir ya. Jadi by the way, saya perkenalkan dulu dengan company kami, yaitu adalah Ho'okahi Ohana ya. Ohana itu artinya adalah keluarga, teman-teman ya. Kita punya approach itu bahwa semua orang itu kita anggap sebagai keluarga ya. Dan kita juga punya prinsip bahwa semua orang itu tidak boleh kita tinggalkan ya, harus kita rangkul dan maju serta sukses bersama-sama. Nah, itu kita punya 3 divisi untuk layanan, teman-teman. Yang pertama adalah VSDB atau Virtual Safe Deposit Box ya. Ini adalah suatu platform digital ya yang sangat sangat penting sekali. Kenapa? Karena dalam hal permasalahan transfer kekayaan, teman-teman, kadang-kadang yang pertama tidak diketahui adalah berapa sih dan di mana sih ya harta kekayaan kita itu. Saya pribadi mengalami masalah ya, artinya papa itu 12 tahun di Singapura dan
pada waktu beliau meninggal di rumah sakit Medistra minta selembar kertas sama suster kemudian menuliskan 3 baris. Setelah saya baca ternyata mereka ceker ayam, udah nggak nyambung antara otak dan saraf motorik tangannya. Ya, jadi sampai saat ini kita tidak bisa menikmati sedikit pun harta kekayaan yang ada di Singapura yang Papa sudah invest sudah bentuk usaha kerja keras gitu ya. Nah, PSBB ini teman-teman ya, itu menjawab tantangan-tantangan ini ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak siap ya karena kematian itu datang tanpa diundang teman-teman ya. Dan akibatnya apa? Akibatnya banyak sekali harta-harta yang tidak diklaim. Harta-harta yang hilang di luar sana ya. Ujung-ujungnya apa? Negara yang akan menyimpan harta tersebut ya. Nggak hanya di Indonesia, Amerika, Singapura dan sebagainya itu banyak sekali harta-harta yang unclaimed yang tidak urus ya, akhirnya dikuasai oleh negara. Nah, ini adalah salah satu solusinya ya. Virtual Safe Deposit Box ini akan menyimpan semua data-data kita yang sudah kita masukkan, dan apabila si user ini meninggal ya, surat wasiatnya itu nanti akan diberikan kepada ahli waris yang ditunjuk di dalam Safe Deposit Box-nya tadi ya. Jadi tidak akan ada istilahnya itu harta-harta sampai terbengkalai karena si pemilik harta itu kelupaan memberitahu istri dan anaknya, misalnya kayak gitu ya. Yang kedua, divisi kami, ya ini adalah fitur-fitur dari PSBB kami ya, ada 27 aset plus, kemudian security sistemnya dipakai oleh Amerika ya dan negara lain ya, juga ada fitur surat wasiatnya ya. Nah, kemudian yang kedua kita ada layanan berupa advisory untuk inheritance atau pewarisan ya, di mana mencakup tidak hanya untuk aset-aset di Indonesia tapi juga di seluruh dunia teman-teman ya. Nah ini jadi suatu solusi yang luar biasa karena apa? Orang Indonesia itu makin kaya ya, punya harta aset di mana-mana ya, dan akan sangat mahal sekali kalau mereka harus konsultasi dengan pengacara-pengacara di berbagai negara di dunia gitu ya. Dan kalau kita memiliki aset-aset luar negeri, kita bisa konsultasi dengan Ohana Advisory ya. Dijamin ya, istilah biaya tidak akan sebesar kalau misalkan harus konsultasi dengan pengacara-pengacara dari luar negeri di negara-negara terkait tersebut gitu ya. Dan yang ketiga, kita punya satu lembaga akademi, Ohana Academy teman-teman ya. Teman-teman bisa belajar bagaimana untuk menjadi asset planner ya, seorang profesional dalam hal menangani kasus-kasus terkait dengan pewarisan, transfer kekayaan ya, perceraian dan sebagainya, tapi dengan wilayah cakupan tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga di negara-negara di dunia ya. Kita akreditasi daripada profesional degree-nya itu lebih dari 135 negara di dunia kayak gitu ya. Jadi 3 divisi ini kita harapkan bisa membantu masyarakat untuk menangani permasalahan-permasalahan terkait dengan transfer kekayaan tadi ya. Jadi sekilas mengenai kita punya layanan ya. Kemudian yang berikutnya adalah materi utamanya nih ya. What will happen gitu ya pada tahun 2030-2045 ya, kan akan terjadi transfer kekayaan gila-gilaan besarnya ya, dahsyat sekali. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke topik tersebut, kita mesti tahu dulu yang namanya estate ya, karena masyarakat di Indonesia rata-rata taunya real estate ya, padahal sebenarnya estate itu adalah harta bersih ya. Kalau kita ngomong estate berarti kita harus selalu mencakup 2 hal ya, kekayaan atau aset dan juga liabilities atau kewajiban ya, hutang dan lain sebagainya ya. Kemudian inheritance adalah pewarisan teman-teman ya, bagaimana proses transfer kekayaan ataupun hutang ini dari satu generasi ke generasi lainnya ya. Asset planning ini adalah ilmu yang akan memberikan solusi ya, bagaimana transfer estate atau harta kekayaan tadi terjadi dari satu generasi ke generasi lainnya ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat definisi daripada Federal Reserve di Amerika teman-teman ya, itu ada 2 generasi yang sudah tua ya. Ini tinggal nunggu panggilan dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Silent generation ini kelahiran tahun 45 ya, baby boomers tahun 45 sampai 64 ya, usianya udah kepala 60-an lah ke atas gitu ya. Walaupun tidak jadi jaminan bahwa mereka dipanggil lebih dulu ya, tapi ya secara biologis mereka kemungkinan akan pergi ke surga duluan kayak gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat ya, saat ini dari 156 triliun aset di US, teman-teman ya, kita bisa lihat sekali bahwa baby boomers itu adalah generasi yang paling kaya ya. Kekayaannya tuh 78,1 triliun US dollar, teman-teman ya. Kemudian disusul dengan generasi silent generation ya, yang memiliki kekayaan tidak terlalu besar ya, tapi kedua generasi inilah nanti yang seandainya mereka dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, akan segera mentransfer mereka punya kekayaan itu kepada generasi berikutnya, which is milenial dan generasi lainnya ya. Ini nggak mungkin nggak, pasti akan terjadi teman-teman. Bahkan sudah benar terjadi ya. Jadi pada saat sekarang pun sudah mulai gradually mulai terjadi teman-teman ya. Itu sudah sekitar 57% itu di 2020 bahwa nanti akan terjadi
kekayaan transfer tunai kira-kira sekitar 68 triliun, teman-teman ya. Dan memang di sini yang disukai untuk metode transfer, teman-teman, itu ada 3. Yang pertama adalah gifting atau hibah ya. Karena apa? Karena kalau di US itu gifting atau hibah itu bisa mengurangi pajak. Ya setiap tahun itu mereka punya pagu untuk istilah bebas pajak dari pemberian hibah itu $17.000, teman-teman ya. Kemudian kalau lebih dari itu mereka bisa mengurangi accepted tax, estate tax, pajak kematian tahunan yang sekitar 12,9 juta US dollar gitu ya. Jadi maka prefer sekali untuk melakukan secara hibah hidup gitu ya. Dan yang kedua melalui pewarisan, teman-teman. Nah, ini yang biasanya akan menimbulkan banyak sekali permasalahan ya. Baru kemudian yang ketiga adalah melalui mekanisme trust ya. Nah, di Indonesia ini trust yang benar-benar mekanisme seperti itu belum ada ya. Walaupun 3 bank di Indonesia, Bank BNI, BRI sama Bank Mandiri sudah memiliki trust, tapi hanya untuk agen-agen, untuk kontrak-kontrak internasional, agen paying agent ya, dan juga borrowing agent saja ya, belum mekanisme trust yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, ini bank-bank di seluruh dunia itu sudah berlomba-lomba untuk menyiapkan timnya, menyiapkan produk layanan segala macam untuk tap in ya. Ini nggak boleh dilewatkan ini ya. Karena apa? Karena orang-orang baik di Amerika maupun seluruh dunia ini minim sekali pengetahuan mengenai bagaimana mentransfer kekayaan gitu ya. Nggak usah jauh-jauh di Amerika ya. Di Indonesia kalau ngomong soal warisan ya, udah mulai sikut-sikutan ya. Banyak sekali lah istilahnya kasus-kasus yang terjadi ya. Klien saya ada yang istri siri bunuh diri, istri saya bunuh diri ya. Jadi benar-benar nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan perkawinan kalau terkait dengan warisan kayak gitu ya. Nah, teman-teman, yang jadi menariknya adalah kondisi di Amerika sekarang ini sangat-sangat parahnya, teman-teman. Ya, kenapa bilang parah? Kenapa? Pertama dari sistem pajak ya. Di sana ada pajak kematian, teman-teman. Begitu seseorang mati, ya, seluruh hartanya nggak bisa dikutak-kutik kalau belum bayar pajak kematian atau estate tax sebesar 40%. Ya, begitu sudah dibayarkan, ya, form 706 sudah disubmit kepada IRS ya, itu baru bisa diwariskan ya. Begitu diwariskan akan terkena inheritance tax ya, tergantung pada state di mana harta tersebut berada ya. Jadi banyak sekali potongan-potongan pajak ya, dan kemudian batas yang tidak terkena pajaknya itu saat ini masih $12,9 juta ya, tapi akan diriset nanti di 2026 menjadi $7 juta, teman-teman. Nah, akibatnya banyak sekali orang-orang kaya itu mulai panik ya, kayaknya harus pindahin deh ya. Kiyosaki udah mindahin semua aset atau hartanya dari US ya, karena takut di 2026 diturunin nih limit threshold exception daripada pajak kematiannya ya. Kemudian inflasi juga 9,1% ya tahun lalu ya, sementara bunga bank mortgage naik terus ya. Yang lucunya ya, salah satu pakar ahli itu memonitor bahwa 25 bulan terakhir yaitu nilai upah buruh itu malah menurun, teman-teman ya. Jadi di luar dugaan, Amerika ini sedang dalam kondisi turmoil, teman-teman ya. Apalagi kalau kita lihat ya, kalau lihat makronya mereka itu jumlah utang dibandingkan dengan kemampuan omset negaranya atau GDP rate-nya itu sudah 382%, teman-teman ya. Kita masih sekitar 47%, Singapura 113%, teman-teman ya. Jadi Indonesia more or less masih sangat-sangat bagus dari segi GDP ya, compare to Amerika. Jadi akan ada outflow gede-gedean dari USA keluar daripada USA, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan masuk ke Indonesia, teman-teman ya, itu luar biasa sekali dan saya rasa akan masuk ya. Dan juga di Indonesia sendiri ternyata juga banyak baby boomers dan juga generasi-generasi yang berikutnya akan melakukan transfer kekayaan gitu. Kalau kita lihat, teman-teman ya, Indonesia itu orangnya sudah mulai kaya loh ya. Mereka banyak beli properti di luar negeri ya. Hobinya mereka yang paling utama kalau beli properti adalah di Australia, teman-teman ya. Kemudian disusul dengan USA yang 27%, ya, UK 9%, Singapura 7%, dan Malaysia 7%. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa investasi properti itu adalah suatu investasi yang bagus sekali. Nah, ini adalah suatu tindakan yang biasa dilakukan orang Indonesia ya, tanpa mempelajari terlebih dahulu hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut. Ya. Nah, contoh sebagai di Indonesia, di Singapura contoh, teman-teman ya. Dalam kurun waktu 2 tahun itu orang Indonesia itu bisa transaksi sampai 40 triliun untuk beli properti di sana ya. Tanpa mereka tahu bagaimana hukum warisan di Singapura ya. Kalau kita bilang ya namanya orang Indonesia itu gitu. Pokoknya buy ya, perkara belakangan nanti. Ya kalau Indonesia mah aturable ya. Kalau Singapura kan negara yang sangat-sangat ketat dalam hal hukum kayak itu. Nah,
Indonesia sendiri juga nggak kekurangan orang-orang yang kaya, teman-teman. Ya, ini salah satu aja deh, Mbak, si ibu ini ya, kekayaannya 30 triliunan lebih gitu ya. Nah, kita bisa berpikir gimana yang akan terjadi kalau misalkan sampai mereka ini, si ibu ini sampai meninggal ya, apa yang terjadi dengan harta-hartanya ya. Mudah-mudahan aja sih semuanya sudah terdata. Kalau enggak nanti nasibnya bisa seperti kayak saya gitu. Banyak banyak banget harta-harta yang akan menjadi milik negara ya. Ini adalah ahli waris daripada orang-orang kaya yang akan di 2030 ya akan segera mengalami transisi ya, transfer kekayaan ya dari para ibu dan para bapaknya mereka yang memiliki banyak sekali kekayaan ya, dan mereka juga harus segera siap, teman-teman ya. Kalau enggak, siapnya bukan hanya dari segi prosesnya tapi juga dari kemungkinan terjadinya konflik, teman-teman ya. Kita akan bahas nanti beberapa contoh konflik warisan, teman-teman ya. Tapi ini tidak hanya berlaku pada mereka-mereka memiliki harta kekayaan banyak, tapi juga pada kita-kita juga yang biasa-biasa aja, seperti kayak gitu ya. Nah, teman-teman, di dalam dunia kekayaan ya itu sudah ada satu batasan bahwa ukuran kekayaan itu bukan pada berapa banyak harta yang kita miliki, teman-teman ya, tapi pada berapa banyak harta yang bisa kita transisikan kepada generasi berikutnya. Ya, nah kalau kita ngomong kayak gini, ini sudah agak-agak agak-agak istilahnya itu bukan rancu, tapi orang-orang tuh banyak yang nggak sadar gitu ya, kumpul-kumpul harta banyak-banyak, tahu-tahu dadakan meninggal, ya akhirnya hartanya nggak bisa ditransisikan kepada anaknya, istri maupun ahli waris yang lain. Ya, boro-boro masuk ke generasi 2, 3 dan seterusnya, tapi untuk generasi berikutnya saja, istri dan anak-anaknya mungkin itu tidak bisa terjadi gitu ya. Itu salah satu yang saya alami sendiri ya. Nah, teman-teman, polemik sebenarnya daripada transfer kekayaan, teman-teman, itu sebenarnya ada tiga, teman-teman ya, tiga jalurnya. Yang pertama adalah biasanya orang bingung. Sebaiknya saya kasih sekarang saya kasih sekarang aja ya harta kekayaannya ya, wealth gifting ya, dengan hibah hidup misalnya kayak gitu ya, atau dengan pemberian biasa ya. Yang kedua dengan inheritance, teman-teman ya, pewarisan. Artinya pewarisan apa? Artinya dari si pemilik harta langsung kepada ahli waris generasi satunya ya. Nah, yang ketiga adalah wealth preservation. Artinya apa? Artinya ini orang bule suka banget yang ketiga ya. Artinya apa? Artinya mereka ingin harta ini tidak habis di generasi satu saja ya, tapi bisa menjadi harta yang menjadi roda bagi income ya, bagi memenuhi kesejahteraan bagi generasinya dia terus sampai turun temurun, teman-teman ya. Maka ada konsep trust di sini ya. Orang-orang bule itu sangat suka sekali dengan konsep wealth preservation kayak itu ya. Nah, jadi ini tiga ini selalu menjadi konflik. Yang mana yang akan saya pakai ya, dengan berbagai macam konsekuensinya, mulai dari sisi pajak, mulai dari sisi kondisi keluarga, bisnis dan lain sebagainya ya. Kita harus hati-hati dan membutuhkan advice yang profesional ya, supaya tidak salah langkah, teman-teman. Nah, kalau kita salah langkah ya, itu akan menjadi kondisi seperti yang di layar ini ya. Kita ada konsep namanya garbage in, garbage out, dan lost opportunities. Artinya apa? Artinya kalau kita pada waktu kita memiliki harta itu tidak kita pastikan ya, dalam kondisi siap transfer kepada generasi berikutnya, khususnya misalkan adalah keluarga kita ya, hartanya misalkan bermasalah ya, itu pasti pada waktu setelah tertransfer harta tersebut ya, pihak yang menerima ini akan kesulitan mendapatkan masalah gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya mereka harus terkena pilot, mereka harus membayar hutang, mereka berurusan dengan berbagai macam pihak segala macam. Ujung-ujungnya apa? Boro-boro mereka bisa mengembangkan bisnis, bisa mengembangkan ide dan sebagainya yang sudah dikerjakan lebih dahulu oleh bapak atau ibunya ya. Mereka malah kehilangan opportunities-nya. Ya, mereka kehilangan kesempatan, peluangnya untuk menjalankan mengembangkan lebih lanjut istilahnya itu usaha ataupun bisnis daripada orang tuanya ya, malah mereka berkutat dengan permasalahan yang diwariskan oleh orang tuanya, teman-teman ya. Contohnya ini kasus nyata perusahaan tidak saya sebutkan, teman-teman ya, itu debt to equity ratio-nya sudah kepala 6, teman-teman ya. 6,7 ya, itu sudah over leverage sekali itu ya. Even misalkan di kondisi awal perusahaan itu berdiri ya, untuk Perp S ini sudah sangat-sangat over leverage gitu ya, pasti akan terjadi istilahnya itu pemailitan oleh kreditur kayak gitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya ya yang paling bagus kalau misalkan kita memiliki rencana untuk pewarisan, teman-teman, itu harus memenuhi 4 langkah ini. Pertama adalah pastikan bahwa nanti kalau terjadi transfer kekayaan tersebut itu ahli waris akan surplus, teman-teman ya. Artinya apa? Artinya mereka tidak perlu harus banyak keluar duit pribadi, tapi akan mendapatkan surplus daripada harta tersebut ya. Kemudian liquidity, artinya apa? Asetnya yang kita transferkan itu harus yang liquid ya, jangan yang susah untuk mencairkan, untuk menjualnya kayak gitu, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan sampai ini menimbulkan konflik
Ya, kalau konflik itu udah banyak sekali korbannya ya, bukan hanya sampai korban perasaan, tenaga, waktu dan sebagainya, bisa juga korban jiwa, teman-teman ya. Nah, yang keempat prosesnya tuh kalau bisa yang manageable ya. Makanya banyak sekali orang-orang bule itu yang sangat suka sekali dengan konsep trust, teman-teman ya. Karena apa? Karena satu, mereka bisa relatif menghindari pajak ya, kemudian tidak terjadi konflik ya, dan hartanya bisa preserve sampai begitu banyak generasi ke generasi berikutnya ya. Jadi keempat ini sangat penting sekali memastikan bahwa wealth transfer itu terjadi dengan baik ya, dan sungguh membahagiakan bagi penerimanya ya. Kalau tidak akan sangat bermasalah. Kemudian teman-teman ya, kalau misalkan tidak ada perencanaan yang baik atau estate planning yang baik, teman-teman ya, yang pasti akan terjadi adalah kemungkinan hartanya akan berkurang banyak pada saat sudah diterima ya. Kemudian prosesnya panjang, biayanya besar, teman-teman ya, yang kemudian akan banyak sekali konflik-konflik, bahkan sampai menimbulkan pertentangan kasus-kasus di pengadilan ya. Biasanya juga akan terjadi korban-korban jiwa ya, kalau nggak jiwa ya, tenaga, waktu dan sebagainya, teman-teman ya. Dan muncul ahli waris baru, teman-teman. Siapa ahli waris baru? Yaitu para pengacara ya. Satu keluarga anak-anaknya masing-masing sewa pengacara, ujung-ujungnya habis ya. Ujungnya habis itu yang namanya harta warisan ya, untuk membayar pengacaranya kayak gitu. Nah, contoh salah satu, teman-teman, ini kalau nggak ada yang namanya perencanaan pewarisan yang baik, teman-teman ya, sampai bunuh-bunuhan ya, nggak main-main, ini pasti akan terjadi, teman-teman ya, karena harta itu sudah dipenuhi dengan iblis kalau terkait dengan warisan ya. Semua ingin segera menguasai sebanyak-banyaknya. Nah, kalau misalkan nggak ada pewarisan, teman-teman, ini salah satu contoh case yang nyata, teman-teman ya. Seorang suami, keluarga, pasang suami istri, nggak punya anak, nggak punya orang tua, suaminya meninggal, padahal si suami istri memiliki kondo termahal di Singapura ya, nilainya sampai 10 juta Singapura dolar gitu ya. Nah, pada saat meninggal, mereka harus mengikuti hukum pewarisan di Singapura ya. Akibatnya apa? Akibatnya yang bisa diterima oleh si istri hanya seperempatnya, teman-teman ya. 3/4-nya harus diberikan kepada Baitul Mal. Ya, ini suatu kehilangan 75% daripada harta, teman-teman ya. Tapi kalau kita pakai ilmu estate planning ya, malah yang diterima oleh istri mungkin akan lebih kayak gitu ya. Jadi estate planning sangat penting sekali. Nah, juga di Amerika contohnya, teman-teman ya, kalau misalkan kita tidak memiliki suatu perencanaan estate planning yang bagus ya, itu dalam waktu kurun 3 generasi atau 4 generasi ya, itu harta sudah pasti habis sebanyak apapun, teman-teman. Kenapa? Karena dari satu pewaris ya, dikurangi pajak kematian 40%, kemudian yang terima nanti mati kena lagi 40%, dan seterusnya 3 generasi 4 generasi saya sudah habis hartanya ya. Makanya ya banyak sekali orang-orang kaya itu yang tidak mau mewariskan hartanya. Contohnya Warren Buffett ya, kemudian Mark Zuckerberg, kemudian juga si Daniel Craig, misalkan yang pemeran James Bond kayak gitu ya. Nah, ini contoh juga salah satu case-nya, teman-teman ya. Bagaimana seorang bisnis tycoon atau Taipan ataupun konglomerat di Indonesia yang memiliki 2 kantor di USA sama di Jakarta ya. Total ahli warisnya harus membayar sekitar 97 miliaran, teman-teman ya. Jadi kalau ahli warisnya nggak siap dana tersebut gimana ya? Itu terbengkalai itu harta warisan tersebut ya. Dan malangnya di Indonesia itu ada konsep di mana bahwa kalau hak waris itu kedaluarsa setelah 30 tahun. Jadi ujung-ujungnya nanti negara yang akan terima harta warisannya ya. Kayak gitu. Nah, 4 akar permasalahan penyebab konflik, teman-teman ya, itu pertama hukum waris yang pakai apa ya? Apakah di luar negeri atau dalam negeri ya, kemudian Islam atau bukan ya. Kemudian siapa ahli waris yang sah ya, kan orang meninggal tuh semuanya akan datang ke keluarga yang ngaku-ngaku sebagai ahli waris yang sah. Kalau kita tidak tahu ilmunya ya, ujung-ujungnya kita akan sangat banyak sekali kerugian ya, akan bagi-bagi kepada orang yang tidak berhak gitu ya. Kemudian pencarian harta warisan ini seperti kayak saya alami ya, di mana sih sebenarnya harta yang dimiliki oleh si papa atau mama yang meninggal ya, itu tidak banyak yang tahu ya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana harta tersebut bisa dicairkan ya, bisa dijual atau bisa dibagikan ya. Jangan sampai tidak hartanya banyak tapi tidak bisa dinikmati ya. Nah, akar rumput hukum waris dunia itu ada 2, teman-teman ya. Saya nggak bahas terlalu panjang ya, untuk pengetahuan saja. Ada civil law dan common law ya. Kuncinya kalau civil law itu berdasarkan undang-undang, jadi ada undang-undangnya sebagai rujukan ya. Sementara kalau common law itu lebih didasarkan pada jurisprudensi ya, pada kasus-kasus sebelumnya ada apa enggak ya terkait dengan pewarisan tersebut kayak gitu ya. Dimana kalau yang common law itu surat wasiat sangat berlaku mutlak, teman-teman ya. Sementara civil law surat wasiat itu masih bisa digugat ya, tapi ada ketentuan-ketentuan khususnya ya sesuai dengan undang-undang. Di Indonesia hukum waris itu ada non muslim ya, untuk yang hukum waris Islam ada 2 ya, Faraid sama KHI ya, kemudian juga ada hukum adat, teman-teman ya. Menambah kompleksitas daripada kasus-kasus pewarisan yang terjadi di Indonesia ya. Nah, ini contoh ya. Kalau misalkan kita tidak hati-hati ya,
ya itu kadang-kadang pengacara malah bisa menjadi musuh kita. Ya, jadi harus hati-hati teman-teman. Kita harus memiliki sedikit ilmu ya terkait dengan pewarisan agar tidak terjerumus ya, tidak terlosok. Kemudian juga beberapa polemik saya share, banyak sekali, saya hanya share beberapa aja teman-teman ya. Sebagai contohnya harta warisan cuma satu, cuma punya rumah satu-satunya, tapi ya anak-anaknya pengen segera dibagi, sementara ibunya masih harus tinggal di situ sama anaknya yang masih kecil, belum punya belum punya rumah tinggal, belum punya penghasilan ya. Ini menyebabkan banyak terjadi konflik ya, kayak gitu. Kita harus punya solusinya ya. Kemudian orang tuanya mungkin sudah nyiapin banyak warisan teman-teman. Kayak misalkan contoh kasus nyata di Bandung ya, nyiapin 10 ruko ya. Tapi yang kejadiannya begitu yang bersangkutan meninggal, anaknya masih belum bisa terjual sampai saat ini. Kenapa? Karena nggak mampu menyiapkan dana untuk BPTB warisnya ya. Biaya warisnya nggak mampu nyiapin. Kayak gitu ya. Nah, kemudian Indonesia ya, itu sering KUH Perdata pasal 1055 ini memang mereka-mereka yang melihat waris tidak dilakukan pewarisannya setelah 30 tahun, maka warisan itu akan menjadi milik negara, teman-teman. Ya, seperti gitu. Harta gono gini lagi ya, banyak sekali terjadi permasalahan yang terkait menyamakan harta gono gini dengan warisan, teman-teman ya. Padahal ini beda total ya, beda total. Dan memang harta gono gini yang boleh diwariskan hanya separuh saja dari jatahnya yang meninggal. Ya, ini harus hati-hati. Biasanya para suami ini berpikiran bahwa dia menikah kan dia jadi kepala keluarga yang banyak mencicil rumah KPR segala macam, dia lupa bahwa dalam perkawinan tidak ada surat pisah harta, perjanjian pisah harta, sehingga itu adalah harta bersama ya, jadi tidak bisa diwariskan. Kemudian anak luar kawin sah ini juga satu momok. Kenapa? Karena hak warisnya harus diberikan terlebih dahulu ya dibandingkan istri sah maupun anak sah, teman-teman. Ini momok buat para istri ya. Kadang-kadang para suami yang memiliki istri siri ya itu memang tidak memberitahu kepada istri sahnya ya. Jadi ini juga menimbulkan suatu polemik yang luar biasa sekali, teman-teman ya. Nah, ini juga teman-teman ya, warisan hutang ini merupakan kanker harta yang luar biasa dahsyatnya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kanker biasa itu tubuh kita diamputasi, kankernya bisa aman, kitanya survive ya. Tapi kalau yang kanker harta itu dia bisa naik turun kemana-mana ya. Karena apa? Karena yang namanya hutang itu diwariskan menurut KUH Perdata ya, pasal 11.01 KUH Perdata, teman-teman ya. Jadi hati-hati dalam hal berhutang ya, karena ini akan menjadi momok buat bukan hanya kita keluarga tapi juga ahli waris kita ya. Lintas generasi juga akan terjadi, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita tidak memiliki pengetahuan estate planning, teman-teman ya, maka akan terjadi 70% kegagalan. Ini sudah dari setnya, teman-teman ya. Transfer kekayaan dari seorang keluarga ke generasi berikutnya itu akan gagal 70%, teman-teman ya. Di samping juga terjadi segala macam friksi maupun kasus-kasus ya, polemik-polemik konflik-konflik pewarisannya ya. Teman-teman, kita lihat Gucci. Siapa di sini yang ibu-ibu bang nggak suka dengan pakai branded Gucci? Ini salah satu kegagalan, teman-teman ya. Gucci itu sekarang tidak ada pemiliknya dari keluarga Gucci sama sekali. Ya, kenapa? Karena mereka tidak menerapkan asset planning dalam hal proses transfer kekayaan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Ya, di Indonesia gimana kejadiannya? Demikian juga nih contohnya Nyonya Menir nih. Ya, hanya bisa bertahan sampai 3 generasi. Ya, padahal kasusnya sederhana sekali ya. Seandainya mereka menguasai atau menerapkan ilmu asset planning ya mungkin akan bisa bertahan lebih dari 3 generasi seperti kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau saya ingin belajar ya, kita ingin belajar nih ya ilmu asset planning kayak gimana supaya jangan sampai ada terjadi permasalahan kayak gitu, kemudian transfer kekayaannya bisa dilakukan dengan baik ya, teman-teman ya. Itu teman-teman bisa belajar dengan program kami yang namanya Certified International Estate Management ya. Ini ada 10 modul ya, teman-teman akan belajar mulai dari dasar-dasar financial planning, wealth management, kemudian dasar-dasar asset management ya, kemudian internasional modulnya teman-teman akan belajar bagaimana ilmu pewarisan di negara-negara di luar negeri ya, dengan fokus Amerika, Singapura, Malaysia, Australia ya, di mana Indonesia punya banyak investasi di sana ya. Kemudian istilahnya asset management atau manajemen harta dalam perkawinan dan perceraian ya. Perjanjian pisah harta dalam sebelum nikah dan setelah nikah atau prenup dan postnup, surat wasiat ya, kemudian hibah ya,
kita juga belajar nanti yang modul untuk Islam teman-teman ya, serta kita mempelajari yang namanya wealth cancer teman-teman, kanker harta. Nah, ini biasanya orang termehek-mehek kalau sudah belajar kanker harta ya. Oh, ternyata kanker harta itu sedemikian jahatnya ya, sedemikian buruknya, dan banyak orang yang tidak menyadari sampai sudah terlanjur terjadi ya, kayak gitu. Nah, kita punya program itu sangat-sangat termonitor ya, karena kita sangat dimonitor ya, karena kita sesuai dengan ISO 17024 ya, kita terasesmen, terkontrol oleh Komite Akreditasi Nasional dan juga oleh IAF ya, International Accreditation Forum ya, sehingga kita punya quality benar-benar bisa dipertahankan kayak gitu teman-teman ya. Nah, secara summary teman-teman ya, kita punya program ini ya, kalau teman-teman nanti belajar kemudian lulus ya, gelarnya itu diakui oleh lebih dari 124 negara teman-teman ya. Dan juga kita tidak sekedar memberikan gelar, tapi teman-teman itu didampingi total ya, disediakan wadahnya ya untuk gathering, nanti belajar kasus ya, mencari kasus, kemudian kita berikan community services ya, bukan hanya untuk Indonesia juga ke luar negeri ya, kita adakan kasus-kasus pemisahan bersama ya, kemudian teman-teman nanti bisa bekerja sama dengan Ohana Advisory dalam menyelesaikan kasus-kasus ya, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya teman-teman make more money ya, teman-teman kan bisa menjalankan berbagai macam istilahnya itu keran income baru ya, yang lumayan hasilnya ya. Kalau di luar negeri itu sangat-sangat disukai ya, karena istilahnya profit marginnya besar dan juga revenue-nya bisa sampai $1 juta lebih setahun ya teman-teman ya. Hanya sampingan ya, tidak perlu harus meninggalkan profesi teman-teman saat ini ya. Kita punya alumni ada yang sudah sampai hourly rate-nya sampai Rp1 juta per jam teman-teman ya, menyaingi para pengacara ya, lumayan juga ya. Nah teman-teman, ini contoh salah satu game ya, pemecahan kasus di mana kita para alumni kita belajar untuk saling memberikan advice kepada klien-klien ya. Dan kita juga ada namanya inheritance clinic ya, kita berikan advisory kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan kasus-kasus pewarisan maupun estate management dalam keluarganya ya, seperti kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ingin belajar ya, nanti bisa scan ya barcode yang ada di layar teman-teman ya, QR code di layar ya, nanti ikut programnya ya, kemudian mengikut ujiannya, mendapat gelarnya, dan bisa juga praktek deh kayak gitu, secara Zoom juga bisa ya. Keren nggak sih? Keren dong ya, tambah income. Nah, teman-teman juga bisa connect dengan kita punya sosial media ya, untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan kami ya. Dan juga bagi mereka yang memiliki kasus ya, bisa di scan ya QR code-nya ya, bisa nanti menghubungi advisor kami untuk melakukan konsultasinya ya. Terima kasih Mbak Devinta, yaitu sesi dari kami ya, dari Ohana ya. Monggo silakan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan. Ini ada banyak sekali pertanyaan ya. Oh, ini ada ini ya, ada banyak Pak pertanyaannya, udah nggak salah. monggo berapa waktunya nih Bu Devinta nih. Saya nggak tahu. Sampai 20-30 kita lebih dikit nggak apa-apa ya Pak ya. Oke. Banyak pertanyaan nih ya, emang biasanya begitu Bu ya, kalau misalkan memang terkait dengan pewarisan itu orang lupa diri ya. Tapi nggak apa, kita sih ngikutin aja ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan dari Pak Arjo nih ya. Ya Untuk Pak, orang Indonesia, Amerika Pak, kalau saya boleh disclaimer. nemu Pak Jadi Arjo? sekarang tinggal di Amerika. Oke, luar biasa ya, luar biasa. Apakah tinggal saja? Apakah juga berganti keluarga negara nih Pak Arjo nih? Kalau boleh tahu. Gimana Pak Arjo? Saya masih WNI Pak, kemarin masih ikut pilpres. Oke. Ini banyak sekali pertanyaan ini ya. Untuk orang Indonesia yang sudah berstatus WNA, apakah bisa menerima warisan dari orang tuanya yang meninggal? Asumsi saya, orang tuanya yang meninggal ini adalah masih WNI juga ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, pegangan kita adalah pasal 832 KUH Perdata teman-teman ya, yang bilang bahwa yang berhak menjadi ahli waris ya, sesuai dengan hukum perdata Indonesia, adalah pertama ahli waris ab intestato, yaitu ahli waris yang memiliki hubungan darah ya, berarti dia memiliki hubungan darah baik dari orang tua maupun anak dan saudara lainnya ya, atau yang memiliki hubungan perkawinan ya, ab intestato. Yang kedua adalah ahli waris ab testamenter, artinya adalah ahli waris yang diangkat menggunakan surat wasiat. Nah, bisa jadi orang ini bukan sama sekali orang yang memiliki hubungan darah ataupun perkawinan ya. Sekretaris saya angkat melalui surat wasiat, bisa ya. Saya angkat Pak Sugi Yusuf sebagai ahli waris saya, bisa ya, melalui surat wasiat ya. Dan yang ketiga adalah negara, teman-teman ya. Jadi di dalam pasal 832 ini tidak
tentukan apakah dia harus WNI atau WNA. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1, ya, kalaupun seseorang itu tadinya WNI, kemudian apa istilahnya itu berganti menjadi warga negara WNA, ya, itu tidak ada masalah. Ya, yang bersangkutan akan tetap bisa menerima warisannya dengan catatan untuk harta warisan yang berbentuk tanah berstatus sertifikat hak milik, ya, itu hanya diberikan waktu 1 tahun, ya, sebelum akhirnya nanti akan menjadi milik negara. Nah, jadi 1 tahun dari sejak menerima wasiat, ya, menerima warisan, ya, itu harus ditransaksionalkan, ya. Pertama, apakah diturunkan statusnya dari SHM menjadi HGB, misalkan, ya, atau hak pakai, karena bule atau WNA itu hanya boleh hak pakai, ya, hak pakai, hak guna bangunan, tidak boleh hak milik, kayak gitu, ya. Kalau yang bersangkutan lupa, ya, mentransaksionalkan dan lewat 1 tahun, maka akan menjadi milik negara. Nah, kayak gitu, ya. Ini untuk orang-orang memang WNA itu nggak boleh menerima warisan berbentuk tanah negara. Kalau nggak nanti tanah Indonesia habis, ya, kayak gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab untuk nomor 1, artinya boleh, ya, boleh untuk tetap menerima warisan dari orang tuanya WNI yang meninggal. Hanya hati-hati dengan status tanah yang SHM. Ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21, ya, kayak gitu. Terus kemudian pertanyaan kedua, untuk orang Indonesia yang masih WNI tapi telah lama menetap di luar negeri, apakah lancar menerima warisan orang tua yang meninggal? Karena catatan di Dukcapil sudah tidak ada, tidak pernah punya. Oh, oke. Nah, ini teman-teman, ya, ini adalah kasus juga yang sangat sering terjadi, ya. Jadi kita tuh kalau tinggal di luar negeri itu ada yang namanya wajib lapor setiap 5 tahun, teman-teman, ya, wajib lapor kepada kedutaan besar, ya. Kalau misalkan kita tidak lapor, ya, maka kita akan berubah statusnya menjadi WNA, kayak gitu. Nah, jadi apakah bisa tetap menerima lancaran warisan? Tetap, Pak, ya kan? Tetap bisa menerima warisan. Kalau sampai ahli warisan lain bilang, lu nggak, kamu nggak berhak terima warisan, waduh, ya, silahkan nanti dibantu oleh Ohana Advisory itu, ya, kita bisa bantu. Artinya apa? Artinya itu kita bisa menang lah, kayak gitu, ya, selama warisannya bukan tanah berstatus SHM, kayak gitu, ya. Nah, saran saya adalah diurus dulu WNI-nya kalau masih tetap cinta dengan negara Indonesia yang penuh dengan pecel lele. Ya, saya mah yang namanya Indonesia luar biasa lah, ya, nggak, jangan sampai itu. Jadi Pak, untuk Ditinggalkan. pertanyaan kedua, saya sedikit berikan konteks supaya jelas background-nya. Jadi WNI ini sudah bukan cuma lapor diri, udah renew paspor malah. Jadi paspor terbaru dari KJRI itu pegang gitu. Jadi beres lah pasti soal yang itu. Masalahnya database, makanya saya tulis di chat, ya. Makanya database di KJRI itu tidak terhubung dengan database yang ada di Dukcapil. Di Seknik Dukcapil nggak ada informasi WNI ini, tidak ada. Karena WNI ini pernah tinggal satu rumah kan dengan orang tuanya kan. Jadi informasi yang dulu itu ada KTP yang lama, yang masih manual lah. Tapi itu di catatan di Dukcapilnya tidak ada, karena mungkin karena sudah terlalu lama dihapus atau gimana kan, sejak perubahan jadi IKTP kan semua data-data yang lama itu kan dihilangkan. Nah, itu gimana gitu, karena di KJRI-nya oke, tapi di Dukcapilnya tidak oke. Nah, itu gimana Pak untuk masalah tanah tadi? Oke, yang pertama Pak, langkah pertama, kalau Bapak ada waktu untuk ke Indonesia pulang, tolong pulang, ya. Kemudian bawa dokumen-dokumen Anda, mungkin kopi KTP sebelum IKTP tersebut, ya. Kemudian akte kelahiran segala macam, ke Dukcapil Pak, ke Dukcapil, ya, atau ke MPP, ya, Mall Pelayanan Publik, ya. Di sana bisa dilayani juga. Bapak create IKTP baru Pak. Akan dibutuhkan saksi, ya, ini karena saya ngalamin untuk kakak saya kandung saya sendiri, ya. Jadi akan dibutuhkan saksi dari entah itu keluarga ataupun teman, ya, yang menyatakan bahwa memang benar orang ini dulunya ada di Indonesia, punya KTP segala macam, kayak gitu Pak, ya. Itu cepet kok, ya, nggak nyampe 1 hari selesai Pak. Nanti Bapak akan datanya sudah refresh, sudah ada di Dukcapil, kayak gitu. Jadi yang dibawa apa? Akte kelahiran, ya, yang dulu akte kelahiran, kemudian KTP yang lama, kemudian nanti di dalam form yang akan diberikan oleh Dukcapil itu ada saksi Pak. Ya, Bapak bisa minta saudaranya yang bersangkutan, ya, untuk tanda tangan sebagai saksi, ya, itu cepat prosesnya. Nah, sampai 1 hari sudah terupdate datanya Bapak di Dukcapil. Terjawab Pak kira-kira? Jadi yang saya perhatikan, ya, untuk yang kasus yang ini, ya. Jadi kebetulan masih punya saudara di Indonesia, ya. Jadi bagus sekali. warisannya ada 2 jenis, ada yang berupa akun bank, ada rekening bank kan. Kemudian ada yang tanah, yang bank ini beres. Udah bisa jadi udah dibagi-bagikan lah.
untuk Ya, yang satu kakaknya yang di luar negeri, satu lagi adiknya yang masih di Indonesia. Tapi yang tanah ini masih tanda tanya nih karena masih dalam proses gitu. Nah ini yang gimana Pak? yang pewarisnya Posisinya yang di luar negeri ini tidak bisa ke Indonesia karena terlalu sibuk dan segala macam lah, pokoknya ribet deh. oke. Jadi intinya harus tetap di Amerika gitu. Oke, pewaris ini yang punya harta itu meninggalnya kapan, Pak? Jadi untuk kasus yang ini orang tuanya tuh meninggal beberapa bulan yang lalu. Oh, Sudah ada masih surat beberapa kematian bulan. segala macam itu udah ada gitu. Oke, masih beberapa bulan yang lalu. Gini, Pak, ya kalau misalkan Bapak mau, ya Bapak mau apa istilahnya itu solusinya, saya kasih gambaran singkat aja ya. Pertama, ahli waris yang lain yang ada di Indonesia, ya itu harus diberitahu bahwa Bapak walaupun tinggal di luar negeri, ya walaupun apa kan masih BNI, ya dan tidak ada tolak waris di pengadilan, berarti punya hak. Itu yang pertama, punya hak waris, ya. Dan yang kedua, ya hak waris ini belum ada penolakan waris, jadi masih punya tetap hak, ya. Dan yang ketiga, apa namanya walaupun tidak tercatat di dukcapil segala macam, tapi ada bukti bahwa bapak itu adalah warga negara Indonesia, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah saya tidak tahu apakah sudah dibuat suatu pengurusan surat keterangan ahli waris, ya, SKAW, ya. Nah, SKAW ini sebenarnya kalau misalkan nggak bisa datang di Indonesia, itu bisa dilakukan di konjen ataupun di kedutaan besar di apa namanya itu di negara bersangkutan, Pak. Kayak itu ya. Jadi nanti suratnya baru dikirim ke Indonesia, ahli waris akan tanda tangan. Ya kenapa? Karena SKW itu adalah tanda bukti yang sah bahwa kita adalah ahli waris yang sah secara hukum. Kayak itu ya. Nah, kalau misalkan apa namanya itu kasusnya ini sih simple ya, tapi kalau nanti terkait dengan apa sudah jadi WNA segala macam itu akan membutuhkan apa namanya SKW yang tidak bisa oleh kelurahan setempat tapi harus di pengadilan, harus di balai harta peninggalan kayak gitu ya. Tapi kalau saya lihat ini masih simple ya, jadi cukup diurus di kelurahan ataupun ke apa kelurahan ataupun kecamatan yang terkait ya, atau pakai notaris ya seperti kayak gitu. Jadi apa notarisnya siapkan apa SKW surat keterangan warisnya ya, kirim ke USA misalkan ya, nanti yang bersangkutan tanda tangan di depan saksi saksi di konjen ataupun kedutaan besar di negara terkait, Pak ya. Setelah tanda tangan nanti baru balik ke Indonesia ditandatangani oleh ahli waris lain yang di Indonesia seperti kayak gitu ya. SKAW selesai beres baru dipakai untuk ngurus itu tadi, ngurus tanah yang bersangkutan tadi yang masih terbengkalai seperti kayak gitu. Ya, ini langkah-langkahnya ya. Tanpa SKW atau surat keterangan waris atau surat keterangan waris, pihak-pihak terkait akan susah, Pak. Ya, beberapa bank itu bahkan mensyaratkan adanya penetapan pengadilan untuk mengakui status ahli waris yang sah. Ya, tapi kalau dalam kasus Bapak mungkin tidak ya, tidak perlu karena ini kan yang bank katanya sudah beres. Kira-kira terjawab, Pak Aryo. Ya, untuk yang pertanyaan kedua ini udah oke lah. Oke. Boleh lanjut Pak ke yang ketiga dan keempat. Iya. Nanti kalau misalkan ini, masih di pertanyaan Bapak ya, oke nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan Bapak masih mau konsultasi, silahkan nanti bisa hubungi kami, Pak ya. Setahu saya, warga Amerika harus bertanggung secara corporate to corporate untuk bisa membeli properti Indonesia. Namun banyak negara tidak setuju atau malah tidak peduli akan hal ini, apakah berlangsung tanpa diakui secara di Amerika dan Indonesia. Ini kalau misalkan tanahnya ada di Indonesia, Pak ya, itu nggak ada kata istilahnya itu boleh atau tidak boleh kalau misalnya status tanahnya itu adalah hak milik, Pak ya gitu ya. Bule atau UNENA itu hanya boleh memiliki hak pakai ataupun hak guna guna bangunan ya, ataupun HGU hanya boleh ya seperti kayak gitu. Kalau SHM tidak boleh ya. Makanya banyak sekali bule-bule itu yang bukan nakal ya, tapi trik-triknya mereka adalah istilahnya menggunakan nama orang Indonesia dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja ya, cuman resikonya besar sekali ya. Kenapa? Karena begitu itu sudah transaksinya terjadi, orang Indonesianya kalau sampai mati, ahli warisnya itu punya hak ya atas tanah yang dibeli oleh uangnya bule itu tadi ya. Jadi jangan main istilahnya itu kayu lah seperti kayak gitu ya. Atau kalau misalkan tertarik dengan satu tanah atau satu properti yang bagus sekali, turunkan Pak haknya. Status haknya turunkan dari SHM menjadi hak pakai ataupun HGB seperti kayak gitu ya, supaya bisa nikmati, bisa dimiliki oleh si bule. Cuman ingat ya, jangan sampai lupa untuk memperpanjang HGB-nya ataupun hak pakainya ya. Kalau enggak nanti akan kembali kepada negara seperti kayak gitu ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan nomor 3 ya, Pak untuk ya. yang ketiga ini ya Pak ya. Jadi maksudnya ini untuk semacam investasi Pak. Jadi misalkan untuk summer house atau winter house gitu. Jadi
tidak untuk menetap secara penuh, tapi hanya kalau lagi sedang ke Indonesia itu baru nanti untuk berlibur kan. Banyak tuh Oh, yang begitu-begitu tuh dari ya, yang di Bali misalkan atau yang di Jakarta ya. yang gitu-gitu maksud saya, Pak. Ya, beli aja Pak ini Pak. Kalau saran saya, beli ini aja, beli strata title Pak. Strata title kayak apartemen kondo itu nggak mungkin dia punya SHM karena dia dibeli apa strata title itu adalah hak di atas HGB ya, HGB itu di atas hak milik. Jadi bule ini memiliki hak milik terhadap apa istilahnya unit-unit tersebut ya, bukan terhadap tanahnya ya. Kalau cuma untuk berlibur seperti itu nggak ada masalah sih ya, beli seperti itu aja. Tapi kalau misalkan mau membeli yang berbentuk rumah yang di atas tanah yang tadinya SHM, turunkan status SHM-nya, Pak. Ya, jadi HGB atau hak pakai. Aman nanti. Gitu. Ya, mudah-mudahan terjawab. Nomor 3 ya, Pak ya. Ya, Oke. karena yang saya dengar kalau di Amerika itu ya ada harus court to court gitu, karena supaya jelas. Karena kalau misalkan tanpa lewat korporasi itu uang entah dari mana segala macam itu lebih ribet lah urusannya. Tapi kalau lewat court to court itu setidaknya lebih jelas apakah betul seperti itu. Karena yang setahu saya yang di Amerika itu seperti itu. Yang di Ya, Indonesia mungkin lebih fleksibel gitu. Ya, di Indonesia PT pun tidak boleh memiliki tanah berbentuk SHM, Pak, harus HGB. Ya, jadi makanya di sini harus dibilangin corporate to corporate karena pasti HGB itu tanah atau bangunannya ya. Sama aja ujung-ujungnya tetap harus objeknya itu ya harus ada HGB-nya kayak gitu ya. Jadi nggak boleh SHM pokoknya kalau ada WNA-nya terkait ya. Bahkan istrinya WNA kalaupun WNI istrinya tersebut Pak, kalau tidak ada perjanjian pisah harta tetap juga nggak boleh dipakai namanya Pak untuk kepemilikan SHM-nya ya. Jadi tetap harus ada perjanjian pisah harta kalau mau si istrinya yang apa nih ya, memiliki SHM ya kayak gitu. Masih ada waktu Pak Bu Devintia? Masih oke. Ya. Pris, Oke. kira range, mungkin bicara range ya Pak, kalau misalnya menggunakan Ohana ini gimana sih gitu? Oh, menggunakan Ohana advisory jadi gini itu kan pasti akan case to case basis Bu ya. Jadi biasanya kita pertemuan pertama itu free of charge ya. Kita akan melalui Zoom, kita akan diskusi ya gini-gininya untuk tahu bagaimana nature ya cakupan daripada permasalahannya ya. Nanti baru kita berikan quotation-nya ya. Quotation-nya kayak gimana gini-gininya ya, termasuk dengan pricing-nya kayak gitu ya. Nah, ini juga terserah daripada si klien mau hourly rate kah atau mau package ya seperti kayak gitu. Jadi kita tidak seperti kayak pengacara-pengacara ya baru ketemu pertama langsung hourly rate gitu enggak kita berikan banyak kemudahan buat klien-klien kita ya. Masih ada waktu ya Bu Devintia ya? Masih ya, oke. Selesai ini kan malam Jumat ini ada kesebelasan main lagi pula ya. Takutnya pada sini. Tadi udah deg-degan ini, aduh hari Kamis lagi. Oh gitu ya. Kayak gitu pasti banyak yang join. Oke. Tapi lumayan ya Pak yang join. Oke Pak Yusuf, mungkin yang dimaksud juga adalah kalau mau belajarnya berapa biayanya? Oh gitu, belajar program ini. Oke. Kita punya standar rate-nya itu untuk mendapatkan gelar CIM ini adalah 11 juta Bu ya. Tapi kalau early bird itu bisa 8,5 juta. Itu ya. Jadi nanti ada 4 hari di mana 3 hari itu belajar ya modul-modulnya, kemudian nanti hari keempat akan ujian. Ujiannya 1 hari penuh tuh ya dari jam pagi dari jam 9 sampai jam 5 sore kayak gitu ya. Mudah kok ya pada lulus kok banyak yang lulus juga kayak gitu ya. Oke, nanti dapat sertifikat gitu ya Pak ya? Betul Bu, dapat sertifikat ya dan itu diakui di lebih dari 135 negara di dunia itu sertifikatnya ya. Teman-teman bisa praktek langsung tuh. Ya. Oke. Nggak cuma di Indonesia ternyata, tapi Betul ya. Alumni kita ada yang mau fokus di USA, silahkan ya kami dampingi nanti ya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ini yang nomor 4-nya Pak Aryo mungkin saya skip dengan yang lainnya kalau ada pertanyaannya ya. Ya, betul boleh. Monggo yang lainnya supaya ada kesempatan buat yang lain juga. Betul. Monggo, silakan. Monggo. Atau ini apa namanya boleh di chat aja, nggak apa-apa. Ya boleh silakan. Mungkin ada yang sedikit malu gitu ya, nggak apa-apa pakai nama samaran atau pakai apa istilahnya analogi juga boleh ya. Boleh. Nah, iya.
Tapi mungkin ada nggak Pak, boleh diceritain case yang pernah Bapak tangani yang mungkin nggak bisa dilupain gitu? Oh, ya itu Bu yang saya bilang tadi ya, yang kasus istri siri yang bunuh diri. Jadi, aduh Oh, ini saya nggak usah sebutin nama, tapi kejadiannya begini. Jadi si bapak ini, si laki ini ya, dia sudah punya istri sah ya, terus kemudian punya istri siri. Nah, dengan istri sah nggak punya anak, dengan istri siri punya anak, gitu ya. Dan dia si bapak ini sayang banget sama si anaknya ini, wah sayang banget kayak gitu ya. Nah tapi yang biar gimana pun si istri sah tahu ya keberadaan si istri siri ini ya. Cuman biar gimana pun juga kan namanya lo, gua berbagi pakai sama orang lain suami gua ya, sepatu aja gua nggak rela berbagi pakai, ini suami lagi ya kan. Makanya istri siri ini ditekan habis-habisan ya. Akhirnya milih bunuh diri si istri-istrinya. Nah, jadi si si bapak ini konsultasi ya, tanya gimana caranya supaya saya bisa transfer saya punya kekayaan sebanyak-banyaknya kepada anak siri saya itu tadi ya, tapi tanpa sepengetahuan si istri sah ya, dan juga tidak melanggar hukum seperti gitu ya. Jadi dilema dilematisnya kan, aduh ini sebenarnya kalau dipikir kita juga nggak bisa merupakan deritanya si istri sah gitu ya. oh, Tapi kita juga nggak bisa menafikan kondisi bahwa ini anak siri ini kan juga nggak punya dosa gitu loh. Selain mereka, dia ini juga nggak punya niatan lahir sebagai anak siri gitu loh kan. Kesian juga kalau misalkan sampai ditelantarkan. Sementara neneknya sudah cukup tua gitu, sudah cukup tua ya, artinya nggak punya penghasilan lah untuk nanti menjamin kesejahteraannya si anak siri tadi ya gitu. Nah, ini salah satu case yang saya nggak bisa lupakan ya, artinya kita sebagai advisor itu harus harus maintain kita punya conscience ataupun hati nurani gitu ya. Kita nggak bisa terlalu berpegang bahwa nggak bisa kita belain aja istri sah, itu nggak bisa. Kita harus lihat juga ada kemungkinan pihak-pihak yang sangat dirugikan dan juga membutuhkan bantuan kayak gitu ya. Itu salah satunya Bu Devienta. oke. Ya, ini ada pertanyaan apa nih? Oh, Oh, nomor telepon berapa kalau mau ada yang daftar? Itu tadi ada ininya ya, ada slides-nya ya Bu Devinta ya. Coba saya tampilkan slide-nya nggak apa-apa Bu ya. nggak apa-apa, silakan. Ya, kalau misalkan ada yang mau daftar, nanti teman-teman bisa apa namanya scan ininya, kemudian langsung daftar ya. Nanti kebetulan batch berikutnya ada di akhir bulan ini teman-teman ya. Akhir bulan ini teman-teman bisa mendaftar ya. Terus syukur-syukur langsung lulus kan, nanti teman-teman bisa langsung langsung praktek ya. Kayak gitu ya. Monggo silahkan di apa istilahnya di scan ya kalau bisa kalau misalkan mau daftar ya. Oke. Kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada kontak yang bisa dihubungi, Pak? Kenapa Bu? Kontak yang bisa dihubungi kalau nomor apa gitu? Oh, oke oke. Bukit sebentar saya ini ya. Saya tuliskan di chat aja kalau gitu Bu ya. Boleh. Ya, sebentar teman-teman ya. Ini udah ininya screen-nya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya gitu. Oh, pakai timer gitu Bu ya. Aduh. Oke, saya tuliskan di screen ya. Kalau misalkan apa namanya saya stop share ya, saya tuliskan di sini ya. Kalau mau daftar, nomor WA untuk daftar ya itu adalah 0813 kemudian 1081 dan 0069 dengan Ibu Risa ya. Oke, baik yang mau Ya, daftar, gitu. yang konsultasi dulu tipis-tipis mungkin bisa menghubungi Bu Risa di 08 Boleh. Iya, betul. 810006. Iya, betul. Oke, terima kasih Oke. banyak Pak James atas Iya. ngobrolnya malam hari ini, sangat keren sekali kita bisa bertemu. Mungkin sebelum saya menutup, saya Ya. akan ngobrol tentang e-community dulu, tapi kalau boleh bisa ada closing statement ya dari Pak James nantinya. Oke, silakan. Closing statement dulu apa Ibu dulu mau sharing itu tadi? Saya share dulu. Oke, silakan Bu. Bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah berikut, misalnya kesulitan dalam mencari relasi bisnis, udah stuck gini-gini aja,
Kalau misalnya Bapak Ibu pernah merasakan hal tersebut, sebenarnya nggak perlu khawatir sih, karena hal tersebut juga terjadi di sebagian besar pebisnis. Misalnya Bapak Ibu kayak ngerasa, padahal saya udah ikut seminar loh, udah ikut workshop dan lain-lain, tapi kok masih gini-gini aja sih? Nah, mungkin Bapak Ibu belum coba cara yang satu ini, yaitu kami memperkenalkan iCommunity, sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan loh kenapa Bapak Ibu perlu join di iCommunity. Yang pertama ada akses networking. Yang kedua ada akses learning, dan yang ketiga akses contributing. Nah, kemudian benefits yang kedua yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan benefitnya ini yang paling disukai adalah biayanya yang low cost, nggak perlu biaya iklan, malahan bisnis Bapak Ibu yang bisa kami iklankan. Gimana sih caranya? Yaitu bisa langsung tanya aja ke Ibu Nadila, di sini ada ya, di partisipan nanti bisa chat aja. Gimana nih bisnis saya supaya bisa diiklankan, itu gimana caranya? Boleh. Nah, terus ada word of mouth dan juga banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Nah, ada beberapa nggak beberapa juga sih, ada banyak program yang kami miliki untuk membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan bisnis Bapak Ibu. Jadi ada iCommunity Level Up Club, contohnya kayak malam hari ini, iCommunity Business Matching, yaitu kayak pertemuan antar pebisnis dan profesional dalam lingkup yang lebih kecil, karena biar ngobrolnya lebih intens kayak gitu. Terus ada iCommunity one-on-one meeting, refer a business, company visit, dan juga business summit. Nah, how to grow your business with iCommunity? Gimana sih? Biasanya Bapak Ibu ketemunya di ILC dulu kayak gitu. Terus kayaknya pengen kenal lebih dekat lagi deh sama member iCommunity, boleh join di iCommunity Business Matching, dan juga lanjut di iCommunity one-on-one meeting yang kemudian refer a business. Nah, ini salah satu contoh dari iCommunity Business Matching yang secara online. Jadi kalau untuk sementara jadwalnya hari ini di setiap minggunya ada di hari Selasa bareng Ibu Nadila. Nanti bisa cek aja di websitenya iCommunity. Nah, apakah cuma online aja? Enggak juga, ada offline-nya loh. Offline-nya itu ada biasanya di minggu pertama dan minggu keempat, atau minggu kedua dan minggu keempat bareng Pak Suwandi gitu di hari Jumat. Nanti bisa lihat semua informasinya itu di media sosialnya iCommunity, yaitu di Instagramnya kita. Siapa nih yang belum follow, langsung follow di iCommunity Official Instagramnya kita ya. Semua jadwal bisa dicek di sana. Nah, iCommunity YouTube-nya ini buat apa sih? Jadi setiap pertemuan iCommunity Level Up Club bisa dilihat di sini. Kayak gitu. Thank you, terima kasih banyak atas informasinya. Boleh closing statement dulu Pak James. Oke, teman-teman, kita ini bangun pagi ya, kemudian usaha segala macam, mengumpulkan kekayaan ya. Pastikan bahwa segala usaha yang sudah kita lakukan dari sejak kita mulai selesai kuliah ya, kemudian menjalankan bisnis segala macam itu tidak sia-sia. Artinya apa? Artinya kalau kita tanya pada diri kita sendiri, kita ngapain sih ngumpulin harta banyak-banyak ya? Dari seluruh orang saya tanya selalu bilang bahwa saya mau berikan ini kepada keluarga, kayak gitu. Nah, ini pastikan itu terjadi, teman-teman. Ya, pastikan terjadi ya. Jangan sampai tidak sampai kepada mereka yang berhak. Nah, untuk itu ya sangat penting sekali. Paling tidak dalam satu keluarga itu ada satu orang yang menguasai ilmu estate management dan inheritance planning atau asset planning orang menyebutnya. Ya, kenapa? Untuk memastikan bahwa harta-harta itu akan diarahkan kepada penerima berikutnya, yaitu keluarga kita ataupun generasi berikutnya. Ya, nah ketika memang ingin istilahnya itu dipelajari, apalagi dari satu orang belajar dari pihak keluarga, monggo silakan ya belajar bersama kami ya sehingga mendapatkan gelar SAM internasionalnya. Begitu aja Bu Devintya. Terima kasih sekali lagi atas semuanya teman-teman ya. Terima kasih banyak Pak Jem atas informasinya malam hari ini. Kita boleh foto bersama dulu ya. Boleh Bapak, meskipun nyalakan videonya, meskipun kita online, kita harus tetap foto. Biar ada digitalnya. Oke, aduh Pak Arjo lagi di dalam pesawat. Oke, kita foto sekarang. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Pak James. Terima kasih sama-sama teman-teman. Thank you Koko James. Thank you Koko Palung. Oke, mungkin bisa saya stop record.